Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kresna Dipayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari makalah saya dari tugas kedua Bahasa Indonesia tentang kesadaran pajak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kesadaran pajak tentang tugas Mandiri 2 Bahasa Indonesia. Dalam tugas kali ini, materi yang akan saya bawa adalah bagaimana kita menanamkan kesadaran dalam pajak. Yang pertama yang harus kita tahu ada 4 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama, peran strategis pajak dan tantangan kepatuhan. Kemudian ada moral dan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap pajak. Lalu yang terakhir ada penegakan hukum dan sanksi dalam ranah pajak ini. Sebelum kita melanjut ke materi yang lebih jauh, kita harus paham dulu definisi daripada pajak itu sendiri. Melansir dari Wikipedia yang dilansir dari Direktorat Jenderal Pajak, pajak ada kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Melanjut pada poin pertama, bahwa pajak sebagai pilar utama pendapatan negara. Dalam hal ini, pajak memegang peranan yang sangat krusial sebagai instrumen fiskal utama sekaligus tulang punggung pembangunan nasional di negeri ini. Dari data yang dicatat, signifikansi perannya terlihat dari kontribusi pajak sekitar 82% dari total pendapatan negara. Artinya, total pendapatan negara dari pajak adalah merupakan sektor yang paling tinggi di antara pemasukan negara dari hal-hal lain. Hal ini membuktikan bahwa stabilitas dan roda ekonomi serta pemerintahan ditopang cukup besar oleh pajak ini, sehingga sektor pajak ini merupakan sektor yang sangat besar kontribusinya terhadap negara, baik itu nasional dan pembangunan nasionalnya. Oleh karena itu, distribusi pajak untuk kesejahteraan publik adalah sebagai fungsi utamanya. Dana yang terkumpul dari sektor pajak akan dialokasikan untuk pembangunan nasional dan ekonomi dalam hal pendidikan, pemerintahan, maupun fasilitas publik dan layanan lainnya. Dalam hal itu, sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan ekonomi lainnya disokong oleh sektor pajak dengan sangat besar. Selain itu, pajak juga menjadi dana utama dari terbentuknya seluruh lapisan masyarakat, sehingga kualitas hidup kesejahteraan rakyat harus bisa dibangun oleh pembangunan dari ekonomi pajak ini. Karena pajak ini berkontribusi sangat besar terhadap pendapatan negara, oleh karena itu pajak harus bisa untuk mensejahterakan hampir semua insan yang ada di negeri ini. Walaupun begitu, pajak ini masih memiliki tantangan dalam negeri itu sendiri. Yang pertama adalah tantangan kesadaran, dan yang kedua adalah kepatuhan masyarakatnya. Walaupun memiliki fungsi yang vital dan wajib, namun pemerintah masih menghadapi isu-isu negatif seputar pajak ini, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. Sebagian masyarakat masih memandang pajak sebagai ekonomi yang bersifat memaksa, bukan sebagai bentuk gotong royong nasional. Yang mana hal itu salah, karena pembangunan negeri ini disokong oleh pajak, yang mana pajak sendiri adalah bentuk solidaritas rakyat Indonesia untuk melakukan pembangunan nasionalnya secara menyeluruh. Nah, persepsi negatif ini menjadi penghambat dalam kemajuan ekonomi, sehingga upaya untuk edukasi dan penyampaian edukasi ini kepada masyarakat untuk membuka pola pikir masyarakat sangat penting demi kemajuan bangsa ini, dikarenakan pajak merupakan hal penting dalam pembangunan negeri ini, sehingga sosialisasi terhadap pajak ada hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pajak di Indonesia. Untuk poin yang kedua adalah kesadaran moral pajak. Dalam hal ini, kesadaran moral pajak adalah sebuah fondasi utama dalam sebuah sistem perpajakan di Indonesia yang mengandung asas self-assessment. Artinya bahwa motivasi ini bersifat non-moneter, yang artinya sebagai bentuk solidaritas dan kontribusi daripada sukarela dari rakyat Indonesia sebagai bagian dari
bangsa Indonesia ini untuk menyelenggarakan negara. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pajak bukan merupakan sebagai hanya aturan hukum, melainkan sebagai bentuk suatu gotong royong atau solidaritas yang digunakan untuk menggalang dana untuk melakukan pembangunan negara. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk membayar pajak. Membayar pajak karena itu adalah bentuk salah satu solidaritas kita terhadap negara dan pembangunan nasional, maka harus ada beberapa faktor yang diperhatikan agar pengumpulan pajak ini bisa bersifat efektif dan efisien sehingga tidak menimbulkan beberapa kerugian dan dampak negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi terkumpulnya pajak adalah pengetahuan dan perpajakan itu sendiri. Maksudnya, masyarakat perlu tahu regulasi dan tata cara membayar pajak itu sendiri. Yang kedua ada persepsi keadilan, yang artinya wajib pajak cenderung harus patuh dan tidak membebani orang yang membayar pajak, sehingga tidak dan terjadi keadilan sehingga masyarakat bisa membayar pajak dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sosial. Dalam hal ini tidak boleh adanya tekanan sosial dari pihak-pihak tertentu untuk memaksakan mereka untuk membayar pajak. Yang faktor selanjutnya adalah dinamika UMKM. Dalam hal ini sebuah usaha atau wirausaha ataupun berbentuk perusahaan harus mampu mencakup keterjangkauan tarif. Dalam hal ini harus ada bisnis atau keuntungan bisnis yang harus disetorkan sebagai nominal pajak. Dalam hal ini UMKM sebagai penggerak pajak berkewajiban membayar pajak dengan baik dan benar dan mengikuti tata cara dan aturan sehingga pajak dapat dibayar dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah moral pajak. Sebagai salah satu bentuk solidaritas masyarakat, tentu masyarakat harus sukarela dan gotong royong dalam membayar pajak. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri, di mana kondisi mental masyarakat Indonesia harus sadar dalam melaksanakan kewajibannya secara mandiri, sehingga solidaritas rakyat untuk pembentuk pajak ini dapat terselenggara dengan baik dan benar. Seperti poin-poin yang disinggung sebelumnya, bahwa untuk terselenggaranya pajak dengan baik dan benar harus adanya penentu variabel kepatuhan wajib pajak berupa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk membayar pajak seperti yang dijelaskan tadi. Salah satu faktornya adalah pengetahuan dan pemahaman. Dalam hal ini masyarakat harus paham apa itu pajak, implementasinya, regulasinya, dan cara membayarnya. Kemudian itu dilandaskan pada moral dan kesadaran bernegara. Dalam hal ini pajak merupakan berbentuk self assessment, yang artinya moralnya tersebut dibangun atas dasar solidaritas dan kepercayaan untuk membangun perekonomian negeri. Oleh karena itu perlu adanya peran strategis dan dalam penegakan hukum dan sanksi. Dalam hal ini adalah sebagai hukuman untuk orang-orang yang memang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini berguna untuk merancang efek jera kepada orang-orang yang tidak melakukan pembayaran pajak, sehingga itu bisa melakukan kerugian yang cukup besar untuk penyelenggaraan negara ini. Oleh karena itu, penagihan pajak secara aktif seperti penyampaian surat paksa dan penyitaan aset berfungsi untuk mempercepat pencairan tunggakan sekaligus menjaga wibawa lembaga perpajakan. Kemudian terakhir, perlu ada audit dan pemeriksaan pajak yang memegang peranan penting dalam mendeteksi ketidaksesuaian data. Hal ini berguna untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam pembayaran pajak secara keseluruhan. Pada tahap ini, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa pajak merupakan instrumen fiskal utama dalam pembangunan negeri ini yang menyokong sekitar 82% dari pendapatan negara. Dalam hal ini, kewajiban untuk membayar pajak didasarkan atas moral dan kesadaran yang bersifat self-assessment, yang artinya solidaritas gotong royong. Walaupun faktor-faktor yang mempengaruhi pajak seperti penegakan hukum, persepsi keadilan, lingkungan sosial,
kemudahan administrasi dan hal-hal lainnya, kita juga harus memperhatikan sanksi dan hukuman kepada orang-orang yang tidak membayar pajak. Oleh karena itu, mari kita tanamkan kesadaran untuk membayar pajak sebagai sebuah kesatuan bahwa pajak adalah bentuk solidaritas kita terhadap negara ini untuk dalam hal pembangunan ekonomi dan pendidikan, bahkan hal-hal lainnya. Dengan kontribusi kita bisa membangun negeri ini lebih baik di masa depan. Terima kasih.